Halo guys, kembali lagi tentunya masih di channel pembelajaran saat pandemi COVID-19. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas teori investasi yang disusun oleh dosen kita sekaligus membuat channel pembelajaran ini, Bapak Haji Sunarto SE MSI. Selanjutnya untuk pengenalan kelompok, kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Christian Wahyuwawar, bersama dengan rekan saya, Ahmad Abdul Fattah. Data harian ekonomi terkemuka asal Inggris, Economist, menyebutkan untuk tahun 2015, Indonesia bertengger di peringkat kedua setelah Cina sebagai tujuan investasi dunia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada semester pertama 2015 naik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang terserap pun cukup signifikan, yaitu sekitar 685.000 orang. Ada beberapa negara secara serius telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modal ke Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, India, Italia, Amerika, dan lain sebagainya. Satu, konsep dasar investasi. Pada dasarnya, investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatan, yaitu pengeluaran untuk pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin untuk produksi, pengeluaran untuk pengadaan persediaan, dan bentuk pengeluaran lainnya. Secara umum, investasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Investasi perusahaan. Investasi tetap perusahaan biasanya diwujudkan dalam bentuk aset tetap yang bersifat jangka panjang, misalnya berupa mesin, peralatan pendukung produksi, bangunan kantor, dan pabrik. 2. Perubahan persediaan. Investasi juga berkaitan dengan perubahan persediaan yang memiliki perusahaan yang dapat berupa perubahan persediaan bahan baku, perubahan persediaan barang setengah jadi, perubahan persediaan barang jadi yang disimpan perusahaan untuk dijual pada waktu tertentu. Jumlah persediaan perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 3. Perumahan. Perumahan merupakan aktiva yang umur ekonomisnya panjang, sehingga bentuk aktiva ini dapat digolongkan sebagai investasi. Permintaan perumahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin besar jumlah kekayaan yang dimiliki, maka semakin besar jumlah perumahan yang diminta. Yang kedua, perubahan harga jenis investasi lain akan mempengaruhi pada permintaan perumahan. Yang ketiga, tingkat pengembalian real neto yang dipengaruhi dengan memiliki perumahan. Kedua, faktor penentu investasi. Secara ekonomi, investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tingkat bunga. Terdapat hubungan berkebalikan antara tingkat suku bunga dengan pengeluaran investasi, yaitu semakin tinggi tingkat suku bunga pinjaman, maka semakin rendah keinginan usaha untuk melakukan investasi. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga pinjaman rendah, maka semakin tinggi keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Kedua, perakiraan kondisi di masa yang akan datang. Perakiraan ini mengenai kondisi yang akan datang sangat mempengaruhi seorang investor untuk melakukan investasi. Misalnya, mengenai perakiraan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong naiknya daya beli. Yang ketiga, inovasi teknologi. Terjadinya penemuan teknologi baru dan penggunaan teknologi yang lebih maju merupakan faktor pendorong terjadinya investasi, karena teknologi baru akan dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya produksi. Yang keempat, tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi besarnya pengeluaran investasi. Semakin meningkat tingkat kesejahteraan, maka semakin besar bagian dari kekayaan yang dapat digunakan untuk investasi.
ketiga ada pasar modal dan investasi, yaitu alternatif lain yang bisa dilakukan perusahaan untuk membiayai investasinya, yaitu dengan menjual saham atau menerbitkan obligasi di pasar modal. Pada pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang atau obligasi maupun modal sendiri atau saham. Daya tarik pasar modal ialah yang pertama, menjadi alternatif penghimpun dana selain perbankan dan lembaga keuangan bank, memungkinkan para pemuda mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Yang kedua, penjualan saham di pasar modal dilakukan di pasar primer dan pasar sekunder. Harga saham dipengaruhi oleh faktor market dan faktor makro. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam nilai sekarang dan nilai yang akan datang atas keputusan investasi. Dalam penilaian investasi diharuskan menghitung nilai sekarang, aliran kas atau keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan oleh investasi tersebut. Perhitungan nilai sekarang dari sejumlah uang yang diinvestasikan adalah sebagai berikut. Nilai sekarang sama dengan XN per 1 ditambah R tutup kurung, di mana XN sama dengan nilai sekarang sejumlah penerimaan di masa yang akan datang. R sama dengan tingkat suku bunga per tahun. Contoh, berapa nilai sekarang uang 700.000 sampai dengan 1 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 8% per tahun? Jawab, nilai sekarang sama dengan 700.000 per buka kurung 1 ditambah 0,08 tutup kurung 1 sama dengan Rp648.150. Nilai kemudian merupakan nilai waktu uang yang memungkinkan simpanan menghasilkan bunga, dan bunga tersebut akan menambah pokok simpanan. Nilai kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Nilai kemudian sama dengan XN ditambah buka kurung XN dikali R tutup kurung N. Contoh, berapa nilai kemudian uang sejumlah 10 juta rupiah dengan tingkat bunga 8% per tahun? Jawab, nilai kemudian sama dengan 10 juta ditambah buka kurung 8% kali 10 juta rupiah sama dengan 10.800.000. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital adalah tingkat pengembalian dari suatu proyek investasi. Hasil MAC adalah keuntungan yang diharapkan dalam nilai prosentase dari pengoperasian proyek investasi ditambah dengan nilai sisa atau residu investasi tersebut. MAC sama dengan hasil yang diharapkan per harga muara modal sama dengan R per C sama dengan R. Kriteria kelayakan investasi. Dalam mengambil keputusan apakah layak atau tidak layak untuk melakukan investasi dengan membandingkan antara tingkat hasil atau keuntungan yang diharapkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar atau tingkat bunga umum. Apabila R lebih besar daripada I, investor layak melakukan investasi. Apabila R lebih kecil daripada I, investor tidak layak melakukan investasi. Apabila R sama dengan I, investor dapat melakukan investasi atau tidak tergantung prospek ekonomi dan proyek di masa yang akan datang. Contoh, seorang pemilik modal ingin membeli mobil untuk usaha angkutan dengan harga 7 juta rupiah, merupakan biaya investasi. Dalam angkutan investasi ini, pemodal mengharapkan keuntungan selama 5 tahun sebagai berikut. Tahun pertama, keuntungan sebesar 3 juta rupiah. Tahun kedua, keuntungan sebesar 2.500.000 rupiah. Di tahun ketiga, keuntungan sebesar 2 juta rupiah. Di tahun keempat, keuntungan sebesar 1.500.000. Di tahun kelima, keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Nilai residu atau harga mobil bekas waktu dijual kembali adalah 3 juta rupiah, sehingga jumlah hasil yang diharapkan adalah sebesar 13 juta rupiah pada waktu dijual di akhir tahun kelima. Tingkat keuntungan yang
diharapkan adalah R sama dengan R per C sama dengan 13 juta rupiah dikurang 7 juta rupiah per 7 juta rupiah, maka akan didapat R sama dengan 87% selama 5 tahun atau 17,1% per tahun. Kriteria kelayakan investasi: apabila R lebih kecil daripada I, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Karena 17,1% lebih kecil daripada 18%, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Nilai MAC dapat juga diartikan sebagai angka yang menyamakan harga investasi dengan nilai sekarang atau present value dari semua penerimaan yang diharapkan dari pengoperasian suatu proyek investasi ditambah dengan nilai sekarang dari nilai sisa atau residu investasi tersebut. Dari rumus berikut kita dapat melihat di mana C sama dengan pengeluaran untuk melakukan investasi sampai siap pakai. R1 dan R2 merupakan penerimaan yang diperkirakan dari investasi. S sama dengan nilai residu. R kecil merupakan MAC atau internal rate of return. Untuk menentukan nilai MAC atau IRR dilakukan dengan coba-coba atau trial and error sampai diperoleh sisi kiri sama dengan sisi kanan atau C sama dengan nilai sekarang dari pendapatan ditambah residu. Contoh, suatu investasi memerlukan dana sebesar 10 juta rupiah dengan untung ekonomi 10 tahun. Pada 5 tahun pertama, keuntungan sebesar 2.150.000 dan 5 tahun berikutnya keuntungan sebesar 1.150.000 dengan nilai residu 0. Tingkat bunga umum yang berlaku 10%, maka akan dihitung sebagai berikut: 10 juta rupiah sama dengan tahun pertama sampai dengan tahun kelima 2.150.000 rupiah per buka kurung 1 ditambah R tutup kurung T ditambah tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 1.150.000 rupiah per buka kurung 1 ditambah R tutup kurung T. 10 juta rupiah sama dengan tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar 2.150.000 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung T ditambah tahun ke-6 sampai dengan tahun 10 1.150.000 per buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung T. Karena nilai R dari proyek tersebut sebesar 12% lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku sebesar 10%, maka investasi layak untuk dilakukan. Baik teman-teman, jadi sekian yang dapat kami ulas dalam materi teori dasar investasi. Thanks juga buat teman-teman yang udah meluangkan sedikit waktunya untuk menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita seputaran dunia investasi, yang sebenarnya masih banyak banget bahan materi untuk investasi itu sendiri. Namun dengan keterbatasan waktu yang kami miliki juga, maka akan kami akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like video ini, komen, subscribe, dan klik lambang lonceng di sebelahnya, agar kami makin semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Mohon maaf atas salah kata atau cara penyampaian yang kurang baik. Terima kasih and see you on the next video. Bye-bye.